Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat Allah, Allah telah selalu berikan kita kenikmatan kesehatan dan juga kenikmatan keimanan. Selawat dan dengan salam mari kita doakan kepada Allah supaya sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, apa kabarnya Ananda sekalian? Bapak harap Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baiklah Anda sekalian, pertemuan kita kali ini yaitunya pada mata pelajaran fikih. Kita akan mempelajari yang pertama yaitu konsep fikih dalam Islam. Nah, materi kita pada pertemuan pertama ini kita akan membahas fikih dengan materinya konsep fikih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan membaca doa tadi diperlancar kita dalam memahami setiap pelajaran, terutama pelajaran agama. Amin amin rabbal alamin. Sebelum pelajaran kita mulai, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari fikih, baik itu secara bahasa dan juga secara istilah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan ruang lingkup fikih. Yang ketiga yaitu siswa mampu menjelaskan perbedaan antara fikih dan syariah. Nah, baiklah Anda sekalian, selanjutnya kita akan masuk kepada materi kita, materi pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, pengertian fikih secara bahasa. Fikih atau bentukan dari kata fikhun dalam secara bahasa berarti fahmun amik, atau diartikan sebagai pemahaman yang mendalam yang menghendaki pengerahan potensi akal. Di dalam pengertian lain dijelaskan secara bahasa dari fikih ini. Nah, fikih ini secara bahasa berasal dari lafal fakiha yafkahu fikhan, yang berarti mengerti atau paham. Selanjutnya pengertian fikih secara istilah dapat Anda lihat di PPT Bapak. Pengertian fikih secara istilah adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf atau orang yang telah memenuhi syarat untuk dikenai hukum syariat yang diambil dari dalil-dalil tafsir atau terperinci. Nah, itu dia pengertian dari fikih secara istilah. Bapak harap semuanya Anda paham dengan apa yang Bapak sampaikan. Untuk lebih memahaminya nanti silakan Anda semua buat tugas di rumahnya berupa catat temukan pengertian fikih ini menurut para ulama. Nanti pertemuan tatap muka kita akan nanti akan Bapak tagih tugasnya. Baik, selanjutnya Anda sekalian, ruang lingkup fikih. Ruang lingkup fikih ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu berupa hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan khaliknya, atau istilahnya hablum minallah. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti ibadah sholat. Ibadah sholat ini contohnya ada sholat sunnah, sholat wajib, dan lain sebagainya. Dan seperti contohnya lagi puasa, naik haji, dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya, bagaimana tata caranya. Nah, itulah contoh dari ruang lingkup yang pertama. Yang kedua yaitunya adalah hukum-hukum yang bertalian dengan muamalat. Nah, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik itu pribadi maupun secara berkelompok. Nah, atau istilahnya disebut dengan hablum minanas, hubungan antara manusia
dengan sesama manusia. Ya, di fikih ini diatur, ya, diatur ya nada sekalian. Apa contohnya? Contohnya seperti bagaimana tata cara pembagian warisan, wasiat, atau jual beli ya, jual beli. Nah, nanti kita akan sampai pelajaran kita ke sana nanti. Nah, itu penjelasan dari ruang lingkup fikih. Nah, baiklah anda sekalian, selanjutnya perbedaan antara fikih dengan syariat. Syariat adalah hukum dan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini mencakup seluruh aspek kehidupan seorang muslim. Sedangkan fikih ini adalah ilmu yang mempelajari dan memahami syariat, yang mana fikih ini merupakan hasil dari ijtihad para ulama, ya. Hasil dari ijtihad para ulama dalam menafsirkan dan menjelaskan hukum-hukum Islam. Agar lebih mudah dipahami, yang pertama itu syariat. Syariat ini setiap hukum dan aturan yang telah tertulis dalam Al-Quran, ya. Setiap aturan hukum yang tertulis dalam Al-Quran dan Sunnah itu disebut sebagai syariat Islam, hukum Islam. Lalu fikihnya apa? Fikihnya berarti ilmu yang mempelajari terhadap hukum tersebut, ya. Ilmu untuk mempelajari dan memahami syariat atau hukum Islam, akan nantinya tujuannya untuk agar kita mudah dalam memahami dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu penjelasan atau perbedaan antara fikih dan syariat. Nantinya kalau Anda ada yang bertanya apa perbedaan fikih dan syariat, harus bisa menjawab, atau nantinya Bapak akan bertanya kepada Anda semuanya, harus bisa menjawab. Jangan samakan antara fikih dengan syariat. Nah, itulah pembelajaran kita kali ini ya. Cuma itu yang dapat Bapak sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.